bisa gila, gila, gila. Gila, gila, gila. Bila tak milikinya. Oke, sekarang kita lagi ada di Oles Obrolan Lepas bareng Indra Saputra. Wey, Oke, Oles Obrolan thank you Lepas. banget Mon udah datang ke konten gue. Sama-sama yo. Karena ya lu kan tahu kan waktu luang gue banyak. Kalau enggak pulang kerja ya tidur. Tapi buat sobat ngoles nih, biar lebih akrab lagi, lu biasa dipanggil apa sih? panggilan gue banyak loh. Apa tuh? Ada Indra biasa. Oke. Insap karena Twitter karena Instagram gue sama Twitter gue sih Insap underscore follow ya. Terus ada juga panggil Simon. Terus? Ada juga yang manggil Legowo. Serius lu? Ada karena Wowo panggilannya berarti? Hah? Manggilnya Wowo berarti? Wowo. Anjay. Karena gue orangnya sabar banget ini. Menghadapi masalah, segala Legowo sesuatu maksudnya. bisa diselesaikan dengan kesabaran. Karena hidup lu penuh banyak masalah ya? Kegalauan soal cinta. Kita beralih ke topik selanjutnya. ya namanya hidup. Jadi buat sobat ngoles, biar lebih akrab lagi, panggil aja Simon. Panggil apa aja? Oke, Panggil Mon. anjing, panggil nyet. Gue nyaut bener. Tapi di sini gue ngundang lo, kita mau ngebahas soal musik sih pastinya. Ngebahas soal musik. Tapi sebenarnya lu profesi lo ini apa sih Mon? Lo itu seorang music director, tapi ngomong-ngomong lo kan kerja di radio nih, ya kan? Lo seorang music director, musisi, songwriter, atau apa sih MC segala macam. Lebih tepatnya lo tuh apa profesi lo sekarang? Profesinya sekarang gue lebih ke arah yang ada aja lah. Apa yang adanya aja tuh? Ngemis ya? Lagi pandemi COVID-19 gini susah kerjaan yo. Serius lo? Ya iya, gue masih kerja di kantor gue yang lama. Terus? Cuman kondisinya radio gue tutup. Akhirnya gue dialih divisikan menjadi seorang reporter Reporter apa? dan reporter berita. Jadi gue biasa menangani lagu-lagu yang lagi in atau lagu-lagu yang sering diputar di radio gue. Beralihlah gue menjadi seorang reporter yang kerjanya meliput berita di DPR, di pemerintahan. Banyak ya? Kayak gitu. Ya makanya kerjaan gue sekarang apa aja lah. Ada waktu luang gue ngeband, ada waktu luang gue sepeda, ada waktu luang dipanggil kayak gini-gini. Tapi memang di kondisi pandemi kayak gini sulit banget ya, apalagi buat pekerja-pekerja seni ya. Ya, Apalagi buat pekerja seni kayak ya semuanya lah. semua Anak sektor. band. Yang iya seniman yang kayak tari-tari tradisional, terus musik-musik gamelan dan sebagainya yang biasanya didatangkan di acara kawinan atau upacara tertentu kan. Itu kasihan mereka sekarang rata-rata jualan, musisi kafe pun jualan sekarang. Teman-teman gue yang musisi kafe, gue lihat jualan sushi mentai, jualan spaghetti, jualan frozen apalah, gitu-gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga buat orang-orang seperti mereka itu bisa survive ya Mon ya. Ya, Gue juga sebenarnya di bidang gue ini di usaha studio gitu segala macam post production itu agak sulit juga memang. iya. Buat kondisi-kondisi kayak gini benar-benar tertunda sih lebih tepatnya ya, bukan terhenti. Tapi bahkan ada yang terhenti ya. Terhenti. Bahkan ya kasarnya bangkrut lah istilahnya kayak gitu. Iya, ya. contohnya kantor gue yang lama kan tutup, harus gitu. tutup. Harus tutup. Mau nggak mau tuh. Ya ini Sayang banget ya. sayang banget. Tapi buat teman-teman sobat ngoles nih, lu di band, di Nexa Band, di band kita ya, lu itu kan seorang gitaris, ya kan? Seorang gitaris. Dia juga bisa dibilang sebagai pencipta lagu ya, Mon? Ya. Beberapa lagu di Nexa ya kan? Meskipun banyakan gue yang bikin lagu. Sombong. tapi lagunya oke-oke juga. Jadi gue pengen nanya nih Mon, buat sobat-sobat ngoles tahu nih. Biasanya kan mereka suka nanya tuh ke gue. Suka nanya ke gue kalau, Kak gimana sih cara bikin lagu? Kayak gitu kan, cara bikin lagu yang easy listening lah. Yang gampang dihafal segala macam. Nah versi lo nih Mon, buat bikin lagu itu gimana? Kita kasih tips-tipsnya ke sobat ngoles. Untuk bikin lagu yang bisa langsung booming, gampang. Gimana? Lu tulis lagu seperti biasa, terus tapi sebelum itu lo bikin perjanjian dulu sama iblis. Serius lo? Illuminati dong anjing.
Ya, Illuminati dong. Kayak artis-artis Hollywood gitu menjadi Billie Eilish gitu. Ya, nggak tahu gue tadi Justin Bieber dimarahin gitu. fansnya lagi. Enggak ya, nggak apa-apa. Nggak. Ntar kita diserang lagi anjir. Wah, kacau. Kalau tips bikin lagu apa ya? Lagu gue juga gitu-gitu aja, nggak ada yang belum dirilis juga. Ya paling kalau gua Gak ada yang dirilis tapi banyak yang apa loh, Mon? ya alhamdulillahnya. Ya kan? Gila Ya, loh, mungkin anak kesempatan aja kecil yang pada apa kesempatan ya. belum Walaupun menjawab. itu keponakan sendiri sih, Mon. Atau adik sepupu sih, nggak pasti. Tapi Adik nggak apa-apa. adik gua gitu-gitu. Adik lu apal banget ya? Nah, tapi ya kalau ngomongin gimana gue bikin lagu prosesnya sebenarnya yang ya karena emang udah biasa sih dari gue belajar gitar, gue jarang bawain lagu orang juga. Gue latihan misalnya lagu modern world gini. Gue iseng-iseng main jeng-jeng. Ya udah gue tulis jadi lagu. Oh gitu. Dari Ketemu dulu tuh selalu gitu. ketemu nada dulu ya, yang Ketemu enak nada ya. dulu. Belum lirik ya berarti. Belum. Tapi kadang ada di fase nemu lirik dulu, gue kayak pengen ngebahas cinta segitiga deh, atau gue pengen ngebahas soal kebahagiaan hidup gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong lagu yang tadi kita bawain di awal, lagu Dia ya, judul lagunya Dia ya. Kasih tau dong ke Sobat Ngoles, lagu Dia itu sebenarnya dari cerita lo sendiri atau dari cerita orang, apa dari ya masalah hidup lo suka sama cewek apa gimana? Ceritain dong. Jadi awalnya saya coba-coba. Coba-coba. Ayo coba-coba bisa bikin lagu seenak itu ya? Gila. Enggak, kalau lagu dia sendiri apa ya? Ya sama sih prosesnya, karena genjreng-genjreng doang awalnya. Anjir, genjreng-genjreng doang gimana? Maksud lo genjreng-genjreng doang? Ya gue Itu kita ngegarap lagu itu setahun ya, Bang? Dan Setahun lagu itu bisa Anda sebenarnya- dengarkan Di mana? WhatsApp Rio aja, ntar dikirimin lagi. Iya, di WhatsApp Di gua. Google Drive. Parah itu lagu enak kayak gitu ya. Ya, nanti Ya, ada rezekinya. mungkin ada label-label yang tertarik sama lagu di awal. Kita ngasih tau bocorin refnya doang ya, Mon ya. Ya, buat yang mau denger fullnya ya doain aja. Next time bisa desain sama label musik. Iya. Ya nggak sih? Tapi ya zaman sekarang sih banyak teman-teman musisi juga Yang yang jalan sendiri. Indie. survive sendiri lewat jalur Iya. indie. Meskipun ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya Oke. menurut gua ya. Ini menurut gua musisi indie sekarang ya dari dulu emang mereka mempunyai taste yang ya udah nih musik gua, ini karya gua nggak mau diatur-atur, gua nggak mau diubah soundnya segala macam. Tapi dalam satu sisi sebagai musisi indie, sebagai musisi yang pengen survive sendiri, menurut gua yang harus dipelajari adalah hak cipta, undang-undang hak cipta. Jadi jangan sampai lu udah nyiptain lagu susah-susah, bagus-bagus gitu, tiba-tiba lagu lu ada yang nyontek, dirilis duluan lah sama orang tersebut. Itu yang iya. harusnya digaris besarkan atau mungkin Karena- bisa dipelajari. Karena gue baru ngalamin kemarin sih, bukan soal musik sih, Mon. Tapi lebih tepatnya soal ide bisnis sih sebenarnya. Jadi gue punya ide bisnis nih. Rencananya gue mau ngajak satu orang partner gue gitu lah ya dalam berbisnis gitu ya. Ya gue jelasin lah soal ide bisnis gue. Ya gue nggak cerita lah ide bisnis gue apa atau gimana. Tahu-tahu dia udah jalan sendiri dengan ide bisnis gue. Gue sih punya kenalan orang pinter ya. Enggak, orang S2, S3 Iya, yang S2, S3 mungkin ya. bisa ngobrolin bisnis juga. Siapa tahu yang mau jadi investor ya. Iya, orang Iya kan? pinter. Kan orang pinter S2, Iya S3. makanya apalagi soal musik itu bener-bener dari hati ya Mon. Kita kalau bikin lirik segala macam bener-bener dari kita mikirin konsepnya segala macam, kita mikirin ini bisa apa istilahnya komersil, apa enak didengar di Gue sih yang orang. penting enak didengar sih. Enak Komersial didengar ya. atau enggak, ya rezeki lah. Rezeki ya. Ya bisa enak didengar sama orang-orang ya. Terus udah gitu dijiplak. Makanya. Nah tapi kembali lagi nih Mon ke lagu lo yang tadi. Jadi gimana ceritain tentang lagu Dia ini sebenarnya? Iya, lagu dia sih sebenarnya ya itu dia tadi gue nulis salah-salahan, dapat nadanya tinggal nyari liriknya yang pas. Karena lagunya kayaknya wah lagunya happy nih, gue pengen bikin seolah-olah gue sedang jatuh cinta Jatuh pada cinta. seseorang. Oke. Cuman kalau gue tipikal orang yang suka lagu tuh agak diulang-ulang nadanya. Dia Apa istilahnya ya, pengulangan lah ya. Iya. Pengulangan Karena- lagi supaya orang tuh
lebih gampang. Lebih gampang dihafal. Lebih gampang Menurut gue sih dihafal. gitu. Kalau itu formula yang gue temuin untuk diri gue sendiri menciptakan lagu ya. Bebas sih, terkadang orang punya formulanya sendiri ya. Iya, dan kan nggak semua lagu yang gue ciptain gitu juga. Ah, Ada fasenya ya juga. kadang gue juga ngedenger lagu-lagu sekarang sih, mohon lebih tepatnya itu nggak masuk di gue sih. Mungkin karena selera, mungkin Ya selera sih. terus cara dia bikin lirik lagu segala macam. Kan sekarang banyak banget tuh lirik-lirik lagu yang apa ya, filosofis banget lah ya. Ya. Bahasa-bahasanya Semenjak gitu sobat kan. sobat senja. Sobat senja, iya bener ya. Sobat senja ya biasanya tuh wah penuh apa ya, makna ya. Bahasa-bahasanya ya. Menggunakan kata-kata puitis seperti itu. Sebenarnya zaman dulu pun tahun 80-an, ya tahun under 80s, 90s lah, itu masih ini banget soal lirik tuh menurut gua filosofis sekali. Kayak misalnya lagu siapa ya? Siapa tuh? Krisya lilin kecil. Oke. Atau mungkin malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatap curiga. Maksud gue, kok bisa kepikiran lo malu sama semut merah yang lagi berbaris di dinding? Maksud gue itu kalau diucapkan secara kalimat ngobrol gini, maksud lo apa sih? Tapi ngomong-ngomong soal bahas musik nih Mon, biar sobat ngoles tahu nih, biasanya kan kalau musik itu ya kita dari tahap recording, mixing, mastering segala macam itu benar-benar butuh proses ya. Jadi di balik lagu yang enak itu atau macam-macam lagu lah butuh proses yang sulit dong. Ya kan butuh proses yang sulit. Tapi kebanyakan orang yang nggak menghargai proses itu, gitu Ya, loh. Mon. biasa itu. Dan terkadang ya itu istilahnya pembajakan. Banyak banget pembajakan yang dilakukan lah ya. Itu benar-benar apa ya? Ngebuntungin si musisi tersebut ya. Menurut lo gimana? Kalau pembajakan kayaknya sampai kapanpun Nggak akan habis ya? Karena undang-undangnya juga nggak ada. Oke. Nggak ada yang sekarang sih udah mulai ada udah banyak musisi-musisi yang aware, yang sangat memperjuangkan hak-hak seorang musisi ya, pekerjaan seniman. Cuman kan di lapangannya siapa yang ingin turun langsung, orang lagi jualan kaset bajakan Susah diberes-beresin sih. kan nggak mungkin. Susah sih. Ya makanya. Benar-benar susah. Ya balik lagi, makanya itu dia loh, menurut gue yang kita sebagai orang yang mungkin pengen mulai ngeband, pengen bikin lagu, ketika lagu lo udah jadi, udah rekaman segala macem, lo pikirkan lagi gimana caranya lo merilis itu dan orang-orang bisa langsung tahu kalau itu lagu lo. Jangan sampai lo udah lagu udah jadi, lo rekaman, lo share ke teman-teman lo, nyampe ke orang-orang yang gak bertanggung jawab, diakuilah lagu itu sama orang tersebut, dia rilis duluan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kejadiannya kayak dulu itu kalau lagu siapa ya? Lupa deh. Dulu tuh banyak lagu lagunya. enggak ada yang gua Gaby Oh, Gaby gitu, ya. Yang Karamel. Gue sih sampai sekarang nggak tahu. tinggal Nggak tahu kenangan gua. ya. Yang Iya. buat sobat ngoles yang tahu lagu ini, pernah ada rasa cinta. Ya sampai sekarang Ya. gue nggak tahu yang bener siapa yang nyiptain. Dulu lagu itu dikaitin sama horor, Mon. Iya, Awal-awal itu lagu yang- itu awalnya lagu cuma gitar sama vokal cewek ya. Tapi akhirnya setelah di kasakusuk yang ngebawain itu Gaby ya, yang versi full versionnya ya. Terus Yang ada versi full bandnya ya kalau nggak salah ya. Ada band namanya Karamel muncul. Ini lagu kita gini-gini. Karamel atau Gaby sih sebenarnya nggak tahu ya. Nggak tahu gue. Iyalah pokoknya dulu pernah ada kejadian kayak gitu, bener-bener inilah. Ya walaupun nggak nutup kemungkinan ya nada kan cuma do re mi fa sol la si do ya. Iya. Mungkin ada nada lagu ada yang apa ya mirip-mirip kayak gitu kan. Banyak. Ya itu kok masih gitu-gitu. aman lah, kecuali kalau bener-bener full sama dari awal sampai akhir itu baru bener-bener ngejiplak. Ya karena menurut gue kita sebagai seorang musisi, sebagai pencipta lagu, kita juga kadang mendengarkan lagu, wah ini lagu bagus banget, gue harus bisa bikin lagu seperti ini. Oke. Kita bikin lagu gini-gini yang nggak mirip, emang nggak mirip banget dan nggak seenak lagu itu mungkin, tapi ya pasti ada sedikit warnanya sama atau nadanya sama, chordnya sama, aransemennya atau segala macam. atau mungkin kita bikin lagu udah jadi Soundnya segala segala macam macam ternyata sama
tiba-tiba wah ada lagu dari Spanyol mirip lagu kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Mana ya. kita Musik tahu orang tuh Spanyol bikin lagu apa gitu. ya, musik tuh bisa dibilang luas banget. Luas emang. banget. Orang tuh walaupun nggak bisa musik tapi dia suka dengerin musik gitu kan segala macam kan. Nah, soal radio nih Mon, sebenarnya masih banyak nggak sih yang dengerin radio? Banget, banyak banget. Orang kan setaunya nih anak-anak sekarang nih nonton YouTube gitu segala macam, TV juga mungkin beberapa ya masih ada yang nonton TV, cuma sekarang orang pengennya mobile kan, dimanapun kapanpun dia bisa ngeliat lewat HP-nya YouTube dong. Menurut lo gimana? Sebenarnya banyakan YouTube. Oh, tapi masing-masing platform punya ininya sendiri. Masing-masing sih, ya. platform Tapi punya. radio oke ya? Oke banget. Masih banyak banget kok. Karena gini, yang sebelum pandemi itu pendengar ya masih stabil lah dari dulu sampai sekarang. Mungkin ada sedikit penurunan karena media lain. Masih banyak pendengarnya. Masih banyak. Sedikit berkurang tapi masih banyak banget. Tapi banyak nggak musisi yang ngelakuin promonya di radio sekarang? Banyak banget. Justru banyak musisi yang pengen lagu gue diputerin di radio dong. Oh gitu. Dan masih ya artis-artis besar pun masih promo lewat radio. Masih udah dengerin ya? Masih mempromosikan lewat tapi radio. gue dengar katanya promo radio itu kenceng juga di daerah-daerah ya, Bang? Iya. Di kota? Iya. Di kota sama aja. Sama aja. Cuman kan yang lebih dijangkau tuh di kota. Nah mungkin di kota tersebut menyiarkan ke radio-radio daerah atau radio-radio daerah menyiarkan konten-konten yang ada di radio di kota-kota. Ya kalau untuk pendengar radio dari dulu sampai sekarang masih banyak. Meskipun muncul platform baru podcast yang konsepnya radio tapi lo bisa dengerin kapanpun. Sama aja nggak ngaruh. Nggak berpengaruh karena menurut gue radio adalah media selintas, media yang bisa dianggap sebagai teman terdekat lo ketika lo sedang beraktivitas. Kita nonton TV segala macam, ya kita nonton doang kan. Kita nggak bisa ditegur sama dia, kita nggak bisa interaksi ngobrol sama penyiarnya, betul. sama hostnya, pembawa acaranya. Tapi kalau radio kita lagi di jalan, penyiarnya memberikan informasi, terus gue mau dengerin lagu ini dong, tolong diputerin. Terus si penyiarnya langsung menyambut lo, menegur lo, ya ini ada Rio lagi di jalan mau mendengarkan lagunya Noah yang andaikan kau datang kembali. Lagunya spesial buat Rio nih yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tapi itu kan ada interaksi ya? Selalu ada. Makanya sebenarnya radio bisa dibilang sebagai sahabat media yang bisa menjadi sahabat terdekat lo. Terus? Gue punya pengalaman yang menurut gue paling berkesan buat gue adalah ketika waktu itu gue lagi siaran sendiri di radio Power FM Jakarta. Lagi siaran, terus ada yang minta request lagu seperti biasa kan. Gue lupa namanya Senja dan Mentari kalau nggak salah deh. Mereka menggunakan Senja nama dan Mentari, nama samaran. Oke. Si cowoknya ini Sobat Senja ya? Ya Sobat Senja. Siapa yang Oke. kedua. Terus. Kayak seru Iya. nih. Dia minta request lagu. Oke. Gue kirimin. Gue puterin. Gue sapa dia yang lagi di jalan, lagi sama pasangannya. Lagunya gue puterin spesial buat kalian. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Nggak lama kemudian dia minta request lagi. Bang, request lagu ini dong spesial, lagunya buat lu puterin lagi. Pacar gua katanya gitu. Oke, gue puterin lagi, lagunya masih spesial buat pasangannya Senja. Semoga kalian bisa awet terus dan bisa menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah, nggak lama kemudian dia WhatsApp gue lagi, Bang Indra, thank you banget bang, karena lagu lo barusan, gue sekalian ngasih cincin ke pacar gue. Serius lo? Itu gila, gue di situ langsung ngerasa, wah romantis banget ya. Gue boleh dicoba. boleh banget kalau lo mau nyoba sama pasangan lo di mobil. Ntar giliran lo di radio, gue chat, gue SMS ya? Ya itu kan, chat apa SMS sih? Chat WhatsApp. WhatsApp. Gue WhatsApp, lu yang puterin mesti dong. gue juga, maksud lo bisa lagu romantis. Chat penyiar lain gitu loh. Gitu. Ya kalau dibalas, kalau nggak dibalas, pasti jadi gue kasih cincin dong. Pasti dibalas. Pada saat itu, pasti dibalas. Pasti dibalas. Ntar gue coba nih. Iya. Ya, jadi buat sobat ngoles yang mau ngasih cincin berarti ngelamar ya? Yang ngelamar. Ya kan? Atau mau ngasih sesuatu lah, pemberian, gift apalah ya, segala macam. Bisa jadi alternatif. Itu ide bagus sih sebenarnya, ya, romantis sih. Di situ gue merasa, wow, gue menjadi salah satu bagian
salah satu bagian dalam kebahagiaan seseorang yang gue nggak kenal dia siapa. Dia juga nggak kenal siapa gue kan. Gue cuma muterin lagunya doang. Dan di situ gue merasa wah gila sih. Hanya melalui suara ya Mon? Hanya melalui suara. Dia nggak tahu muka gue gimana, gue nggak tahu muka mereka gimana. Nah sekarang kalau si Senja dan Mentari ini nonton konten gua, berarti dia tahu lo Mon. Oh iya juga ya. Nah iya kan. Ya semoga kalian bahagia terus lah. Adem ayam ya. Oh iya, mudah-mudahan langgeng ya. Langgeng terus. Tapi gue nggak nyangka sih, maksudnya masih ada orang yang dengerin radio terus dia sempetin ngechat gitu loh. Ya, ya mungkin karena Interaksi. Apa bedanya mungkin sama kayak orang nanti komen YouTube gua nyempetin gitu segala macam ya? kan kalau YouTube lo harus mantengin kan. Lo harus mantengin. Iya. Nonton betul. terus sambil mendengarkan terus, atau mungkin lo nonton film atau TV, lo harus mantengin terus. Cuman kalau radio kita naik mobil nih, bawa mobil, penyiar yang ngomong kita mendengarkan kan. Entah itu cuma 50%, cuma 40% yang kita serap di otak, tapi kan kita mendengarkan, mungkin ke notice setelah lo WhatsApp request lagu ini terus penyiar yang ngomong lagu ini spesial buat Rio yang lagi di jalan gitu. Wah, gue pasti langsung fokusnya ke sana kan. Iya Langsung juga ke sih. situ terus muterin lagu yang kita pengen. Ya menurut gue itu power banget. Tapi ada nggak yang suka ngerjain di radio? Ada Kayak telepon biasanya kalau gitu. Mas, misalnya apa? Mas, manggil apa sih kalau di lu panggilan radio lu? Ada panggilan radio nggak sih? Dulu ya tergantung radio sih kalau. Simon? Enggak. Oh kalau panggilan guanya, Ah, manggil gue sih Indra aja. Indra. Bang Misal, Indra, Mas Mas Indra, gue mau lagu yang kayak begini dong, lah segala macam. Yang gak lu tahu judulnya, terus yang kayak Sering. banyak kan tuh yang kayak gitu tuh. Sering. Sering, terus lo ada yang kayak gitu. Masih banyak Bercanda lo, masa orang lagu-lagunya. tujuannya apa dia biar Request lagu Hengki Supit dong yang ini. Hengki Supit siapa ya? Hengki Gue Supit? cari ada penyanyi. Oh, ada penyanyi benar zaman penyanyi. dulu. gue gak tahu Gila. tuh. Terus Ya mungkin ya dia mendengarkan radio kita tapi kan kita nggak bisa memutarkan lagu itu. tapi lu puterin? Ya enggak, karena emang nggak masuk format radio gua. Oh nggak masuk ke format. Oh jadi setiap Iya. radio itu punya format Punya sendiri format, entah itu Ada untuk anak musik-musik. muda, ya? Oh, ada gitu. yang muda dewasa kayak kita kelahiran 90-an, berarti kan kita masih mendengarkan Boyzone, Westlife, Iya betul. Scorpion dan lain-lain itu masih kita dengarkan. Ada juga yang lebih tua lagi yang dengerinnya tuh macam-macam The Doors atau Toto atau segala macam gitu ya. Chicago dan lain-lain. Ya gitu. Oke, kita kembali soal musik. Atau pekerja seni lah lainnya, siapapun itu, pekerjaannya apapun itu, menurut lo, Mon, gimana caranya supaya mereka itu bisa survive di era pandemi kayak gini? Gimana caranya? Karena banyak loh orang-orang yang main ke YouTube sekarang gara-gara pandemi gini ya. Karena dia pengen bikin konten, entah apa segala macam. Menurut lo gimana? Jangan-jangan lo salah satunya. Nah iya ini bener banget. gua anjir. Aja bener. Curhat. Bener. Gua salah satu yang mau bikin konten. Abis bingung gua gabut gua mau ngapain. Ya karena project juga nggak bisa jalan kan. Project nggak bisa jalan. Belum Tapi ada. ngomong-ngomong biar lebih santai, selain gua bikin konten kayak gini, gua juga buka bisnis kecil-kecilan mau. Wih, bisa jual beli tuyul. Enggak lah, gila lo, bukan pelet sebenarnya. Bagi dong. Gue main masak. Cewek lo kan udah banyak. Hah? Cewek lo kan udah banyak. Mana banyak. Gila ya, ntar cewek yang nonton nih gue di... Jadi gue punya bisnis kecil mau. Apa tuh? Warung gitu, namanya Warung Cawi. Tapi Sobat Ngoles perlu kita kasih tahu juga, gue punya bisnis namanya Cawi Studio. Jadi Cawi Studio itu buat kayak bikin foto, video, Ya, kayak orang gini, yang mau video priwet kayak segala gini. macem, kayak gitu ya, rekaman juga bisa di sini. Nah. Jadi buat yang mau rekaman kali ya. Atau Boleh. mau priwet juga kan lagi masa pandemi ini banyak yang nikah nih. Betul. Nikah dadakan ya. Nikah nggak dadakan sih. Ternyata kalau nikah dadakan Menurut gua. takutnya Apa tuh? negatif. Takutnya negatif nikah Iya. dadakan. Enggak bener Mon. Sekarang banyak yang ngakalin Mon, nikahnya di Covid gini Mon, supaya biayanya lebih murah Mon. Iya, itu dia. Akal-akalan Tapi cowok. kan nggak dadakan. Nggak dadakan di plan juga. Di plan juga dari Ayo. bulan depan lah atau segala macam. Nggak yang dadakan. Enggak Kita dadakan. harus nikah
minggu ini karena perhitungannya 9 bulan nih. Karena perhitungan kita bulan ini 9 bulan jangan sampai. Oh jangan sampai, aduh. Karena kan di masa COVID. Karena kan tetangga jahat ya. Iya, aduh. Jangan lu ngomongin gua. Emang gitu ya? Enggak juga sih. Jadi selain bisnis gue di studio, gue ada bisnis di warung Cawi, Warung Cawi itu ya kayak warung biasa lah, tempat-tempat warkop biasa. Ada mamang-mamang main gitar di depan gitu nggak? Di malam yang ada. nih. Ngomong-ngomong pakai baju. Ntar Pokoknya- bapak main gaple gitu. Pokoknya buat teman-teman search aja di Google Maps atau di Oh di Google. Instagramnya? Instagramnya ada warung Cawi namanya. Ih, gokil warungnya punya sosmed. Pokoknya setiap orang yang datang ke warung Cawi gue fotoin. Wih. Fotonya keren-keren pasti, lo lihat aja di IG warung Cawi. Datang doang, jajan, difotoin. Difotoin, apalagi kalau bawa ceweknya sekalian priwat juga bisa kali. Nah mungkin buat kamu juga nih yang lagi nyari kerjaan, pengen bikin lamaran gitu ya. Yoi. Ya jajan kesini aja difotoin, belakangnya mau biru atau mau merah. Bisa kan? Bisa gue fotoin, harganya murah-murah kok Mon. Minuman saset biasa ya, gocengan, kentang goreng Sangat 8.000 gitu-gitu. Murah lah pokoknya, dateng lah, outdoor tapi tempatnya. Nah gue juga ngeluarin minuman ini nih, namanya Cawi Drink. Kaget gue ada minuman. Sialan lo dari tadi minuman di sini pura kaget lo. Kita promosi banget ya. Jadi Cawi Drink. minuman ini murah banget, harganya cuma 10.000 nih. Wah ini bahasa Coba nih, tapi- doang nih. Iya serius, cobaan doang. Gimana menurut lo? Ada taro, coklat, Thai tea, matcha, mango. Wow, Mango sama gokil. ini ada cappuccino brown sugar. Oh brown sugar. Apa bahasa Indonesia nya? Cappuccino brown sugar. Apa bahasa Indonesia nya? Ya cappuccino pakai gula aren. Nah gitu aja lah. Taro. Apa bahasa Indonesia nya? Tales. Ubi. Tales. Salah semua ya. Iya kan? Ya udah pokoknya Lu lagi itulah. ngebahas taro apa? Pokoknya ini minuman lo harus cobain Mon, Cawi Drink. Kita cobain dulu aja gimana? Wih boleh. Yo. Biar lebih santai. Ini brown Sugar. sugar. Wih. Oh ya ngomong-ngomong, minuman ini juga tersedia juga di GoFood. Oh bisa di Order via GoFood. gampang ya jadinya. Yo, Apa iya. online? Minum sobat ngeles. Cheese. Hmm. Nggak ngerti lagi guys. Gimana rasanya? Rasanya tuh, kejunya berasa banget guys. Keju. Mon. Oh iya minuman. Cappuccino-nya berasa banget guys. Bukan keju dong. Mau meninggal tau gak sih? Iya Mau meninggal aja bos. Meninggal aja bos, biasa lah. Minuman cuma 10.000 nih Mon. Enak banget kan? Kacau. Cawi drink. Cawi Drink. Beli ya? Oh ini beli? Iya lah. Ya tau gitu nggak gue minum. Bayar. Enggak. Free buat lo. Hei, oke. Iya, besok-besok beli. Iya. Oke Mon, jadi gue pengen tahu sih sebenarnya. Ini menurut gue ya, gue kan bisa dibilang songwriter juga nih di band, ya kan? Gue nulis lagu, katanya nih lagu itu adalah doa. Terus ya? Menurut gue, Oh, menurut Gua gue. udah Dan denger. banyak yang ngomong Lagu lagu adalah itu tuh doa. adalah doa. Kenapa lagu itu adalah doa? Karena lagu itu dilafalkan terus, Mon. Setiap kata yang terucap segala macam itu lagu itu kan diulang-ulang terus dan diucap-ucap terus dong. Itu katanya bisa jadi doa karena kita ucapkan. Kalau lagu buat gua apa ya? Media untuk menyampaikan apa yang nggak bisa kita sampaikan. Kita Secara tidak langsung. secara tidak langsung kayak anjir hati gua sakit banget, hidup gua hancur. Dengarlah lagu misalnya lagu siapa ya yang sedih banget tuh lagu siapa ya? Hip hop. Kalau anggap lagi nih, gue lagi suka sama seseorang, tapi ini orang nggak pernah notice gue, nggak bisa kayaknya nggak kenal sama gue nih atau Oke. nggak mau deket sama gue harus gimana ya? Tapi gue yakin gue bisa nih dapetin dia. Oke. Terus? Dengerin lah lagu Dewa, aku bisa Oh, membuat. lu nyanyi langsung ke band dia? Jatuh. Enggak juga, gue dengerin doang, gue denger sendiri. Terus? Oh, buat ini melampiaskan. Iya, ibarat Hati diri kata sendiri gitu? biar gue semangat lagi ngejar dia. Oh, gitu. Aku bisa Jadi jatuh supaya cinta lo kepadaku meski kau tak termotivasi cinta. lah ya buat Iya. ngejar itu cewek lagi gitu. Terus keinget, wah gue punya kenalan dukun nih, gue pasti bisa nih dapetin dia gitu. Iya benar Aku tuh bisa caranya. membuatmu
jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Ya sekarang teknologi benar-benar mempermudah sebenarnya. Jadi orang udah gampang masukin ke platform-platform streaming kayak Spotify, iTunes, gitu-gitu. Bisa Joox, sendiri, udah bisa sendiri. segala macam kan, udah bisa sendiri kan semuanya kan. Makanya untuk mungkin buat orang-orang yang baru pengen menuju ke arah matangin bahagia. Ya pengen jadi musisi gitu ya. Minuman. Pengen ngeband, menurut gua nggak usah ragu untuk memulai, nggak usah takut lagu lo dibilang jelek. Wajar lagu lo dibilang jelek, sangat wajar. Jangan kan lo mungkin band-band besar juga pernah mengalami. Gue punya teman dulu dia ngeband, lagunya menurut gue bagus-bagus, enak-enak. Sampai di suatu momen mereka bertemu dengan label. Band tersebut dipertemukan dengan orang label tersebut, gue nggak tahu siapanya dan labelnya di mana, gue nggak dikasih tahu. Ngobrol lah mereka, labelnya bilang gini, temen gue vokalis, labelnya bilang gini, oke, lagunya gue terima, tapi lo harus ganti vokalis, suara lo jelek, patahin kasetnya. Loh, Serius loh? hancur nggak? Terus gimana? Ya mereka balik lagi jalan bareng-bareng lagi, nggak lewat jalur label itu. Karena menurut gua lagunya enak kok dengan karakternya dia. Gitu. Atau mungkin orang lain juga punya pendapat yang sama, tapi kan nggak semua orang emang bisa nerima. Emang nggak semua orang bisa nerima sebagus apapun lagunya. Ya terkadang, ya itu ya. Jadi kayak kalau kita sebenarnya memang label tuh tahu, dia punya data, dia punya pasar. Mereka bisa memproyeksikan apa yang Jadi terkadang mereka jalanin. memang band tersebut itu diarahkan gitu. Iya. Untuk ayo dong lo bikin lagu kayak gini, pasarnya lagi oke nih segala macam nih. Seperti itu kan. Ya kan? Tapi kadang si band sendiri punya karakter sendiri. Punya karakter dan pandangan sendiri. Pandangan sendiri, betul. Nggak bisa ya istilahnya diatur-atur lah dalam bermusik. Gue punya rasa gue sendiri nih buat bermusik, gitu kan. Iya, itu dia. Makanya ya kalau ngeband aja lah. Kalau emang lu masuk label, ya itu rezeki lo dipermudah. Rezeki lo dipermudah. Jadi buat ngemasarin, ngedistribusiin, gampang ya. Tinggal belajar aja apa yang dilakukan label dengan band lo, lu pelajarin supaya nantinya ketika lo udah nggak terikat dengan label itu, lo bisa jalan sendiri. Tapi buat sobat ngoles nih, gue pengen lu kasih tau dong Mon, misalkan buat sobat ngoles yang mungkin punya lagu atau segala macam, biar cara diputerin di radio tuh gimana caranya? Sebenarnya ada standar nggak? Ada standar? Ada, selalu ada. Standarnya ada? Music director selalu punya standar di mana lagu tersebut apakah bisa diputerin di radio. Oke. Cuma menurut pengalaman gue aja ya, karena kan gue sempat bikin program untuk musisi-musisi indie, musisi-musisi yang baru mulai berkarya, tapi menurut gue lagunya bagus-bagus banget. Sangat sayang apabila lagu ini tidak dikenal sama orang banyak. Terus? Ya, karena itu awal-awalnya gue ngundang-ngundangin teman-teman itu, akhirnya lama-kelamaan teman-teman itu ngobrol lah ke sesama musisi lain. Coba nih lo hubungin dia untuk bisa diputerin di radio. Ya udah, makin lama banyak teman-teman band indie yang hubungin gua, dan ketika gua dengerin lagunya bagus, tapi nggak semuanya bagus, ada yang bagus, ada yang enggak, ya gua seleksi. Kalau emang itu sesuai standar radio tersebut, misalnya di radio ini nggak muterin lagu rock, ya sebagus apapun lagu rock yang dikirim ke gua nggak bakal gua puterin, nggak bakal gua undang. Oh jadi sebenarnya ada ya diseleksi juga ya? Diseleksi juga. Pantas nggak lagu lo itu bisa masuk ke si radio? Iya, sama aja lah kayak ngejauh kalau label punya standarnya sendiri, punya ya istilahnya punya kupingnya sendiri lah. Karena label kan ada INR ya? Iya, karena radio didengarkan orang banyak. Radio ada INR juga? MD, music director. Oh langsung ke MD-nya? Langsung ke MD. Yang menilai lagu itu pantas atau enggak gitu? Makanya kalau lo musisi punya lagu, punya karya, lo cari MD radio tersebut siapa, hubungin. Jangan ke radionya, nggak bakal dijawab. Nah nanti bakal rame nih Mon, Instagram lo @insub_. Ya terserah. Ini MD radio. Lo kirimnya materi lagu ke dia. Kalau nggak diputerin salahin dia, langsungnya DM. Ntar gue puterin di grup WhatsApp.
Ntar gue bajak lagunya. Gue bajak gue. Tapi lo punya ini nggak sih, punya tips lah menurut lo buat si pemusik ini nih yang baru-baru mau main di industri musik lah, menurut lo gimana? Tipsnya apa ya? Karena gue Selama lo di radio ya, tips lo gimana biar mereka itu ya walaupun baru nih mau mencoba supaya musik mereka itu didengar lah. Ya mungkin bisa dengan merilis karya lo dulu, Oke. terus jalin relasi seluas-luasnya, bergaul sama siapa aja, itu bisa ngebuka jalan lo banget sih. Lo berteman dengan si A, si B, si C, lo kasih tahu lo punya karya, ini punya lagu gini. Dari mulut ke mulut ya. Dari berarti mulut ke mulut aja dulu, lo upload di sosmed, di YouTube segala macam, lo broadcast ke teman-teman lo. Itu aja dulu, paling nggak lagu lo ada yang tahu. Wih, ini lagu teman gue nih. Ini lagu siapa nih? Carilah ya. Dari situ aja sih dulu. Jangan takut ini juga ketika lo udah punya lagu, jangan takut. Lagu gue jelek, rilis nggak ya? Rilis nggak ya? Kayak lagu gue jelek, ntar aja lah gue recording lagi kalau udah jadi yang bagus. Menurut gue itu sangat sayang karena sebagus atau sejelek apapun karya lo, ada orang yang suka pasti. walaupun lingkupnya sedikit. Iya, nggak Pepetan apa-apa. aja lah ya, walaupun lingkupnya sedikit. Iya. Ya mungkin belum, karena memang belum, masarannya belum luas banget ya. Pasti ada masa tersendiri lah di band tersebut lah yang Iya. menyukai band tersebut. Dan di situ bisa untuk lo tes pasar atau tes apa ya? Ya kan lo ngetes lagu lo layak nggak sih diterima orang? Caranya? Ya dengan rilis di YouTube, rilis di Spotify atau segala macam. Nanti kan ada feedback dari sana, Ketahuan ya. ketahuan kalau emang lagu lo banyak orang bilang jelek gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, untuk next selanjutnya lo bikin yang lebih bagus. Iya, apa menurut gua tuh lu jangan terpaku sama kata-kata orang, musik lu jelek, Ya. segala macam. Ya, lu udah bisa bikin musik itu udah luar biasa banget menurut Iya, gua kan? dibanding orang yang ngomong Iya. musik lu jelek, dia belum tentu bisa apa-apa. Iya gitu betul. kan. Itu dia. Oke, thank you banget Simon udah datang ke konten terbaru gue Konten perdana. dan perdana ya pasti. Jangan lupa judulnya Astagfirullah, Romario bersekutu dengan iblis. perjanjian dengan grup Trending. grup komunitas Illuminati. Dengan sekte-sekte. sekte aliran sesat dong. Romario anggota sekte. Thank you Mon udah datang. Pokoknya buat sobat ngoles jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue. Terus lu harus like, komen, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Datanglah, tatap mataku, lihatlah cinta di relung hatiku, temanilah diriku di pelukanmu. Aku menunggumu, menantimu di setiap malamku, ingin ku bersamamu di sini. Oh, aku menantimu di setiap malamku, ingin ku bersamamu